Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Asep Agus Gunawan, kehadirannya di Go Healthy beberapa waktu lalu telah menyadarkan kita tentang bahayanya penyakit jantung. Maka dari itu, Pak Asep selalu menyarankan jaga kesehatan sekarang juga. Karena rasanya terkena penyakit jantung itu benar-benar tidak enak. Keluhan penyakit saya yaitu hipertensi utamanya. Ya, setelah hipertensi meningkat kepada dada saya yang sakit. Di atas ini sakit dada saya. Bisa Anda bayangkan bagaimana rasanya didiagnosis terkena serangan jantung dan harus menjalani operasi bypass? Di kateterisasi sampai kateterisasi, diketahuilah bahwa ada penyumbatan pembuluh darah. Berapa banyak? Kalau tidak salah 5, jadi ada lebih dari 2. Oke. Sampai ada yang 90% penyumbatannya. Baik. Ya kan? Nah, kata dokter penyakit jantung, ini Pak Asep tidak bisa dikasih ring. Nggak bisa ya pasang kan? ring ya, Tidak Pak. bisa pasang ring, karena ada juga penyumbatan yang pas dibelokannya. Betul, Nah, Pak. itu yang dibelokannya itu bahaya yang ya, Pak. Kalau di tempat yang lurus mungkin ini Iya, ya. bisa. Nah, dari situ, jadi harus gimana dong? Ini harus dibypass. Dan kini, ia kembali hadir di Go Healthy dengan kondisi yang jauh lebih sehat. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Mari kita simak sampai akhir hanya di Go Healthy. Kita harus semangat dan optimistis. Apapun keadaan Anda saat ini, kami konsisten mengudara. Saya Coki Sitohang bersama dengan 2 orang praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita, Mbak Preti. Kami siap untuk menyediakan solusi cara tepat hidup sehat di program Go Healthy. Narasumber saya adalah yang profilnya tadi sudah dibuatkan dan ditayangkan di depan. Diulang-ulang namanya Pak Asep, tapi beliau juga bisa dipanggil Pak Agus. Izinkan saya manggil Pak Agus hari ini. Pak Agus, bagaimana keadaan Bapak hari ini dibanding yang terakhir? Keadaan sekarang yang saya rasakan Sehat, Pak? emang alhamdulillah lebih sehat ya daripada sebelumnya. Apalagi setelah saya memakai laser ya. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nanti ceritanya Pak. Ya, nanti ceritanya. Perubahan signifikannya tahan Ya, dulu Pak. oke. Kita ngobrol santai dulu sebentar Pak Agus. Pemirsa, beliau ini dulu mengabdikan diri pada institusi ya Pak? Iya. Bapak dulunya PNS ya? PNS betul. Sudah berapa lama pensiunnya? Sudah 5 tahun. 2020 sampai sekarang. Sejak pensiun kegiatannya berubah jadi apa? Sejak pensiun saya terutama MC, ngomong susu. Jadi keluarga semua harmonis Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi Pak Agus, kita akan mulai dengan, saya minta penjelasan sedikit latar belakang ya. Karena bisa jadi pemirsa kami kali ini belum dengar cerita Bapak yang lama. Separah apa kondisi Bapak dulu? Sampai harus di bypass itu loh. Ya. Apa keluhannya dulu tuh Pak? Ya, terima kasih. Saya keluhan yang utama di waktu saya mengebebas itu dikala berjalan. Artinya kalau di berjalan yang rata tidak ada masalah, tapi kalau nanjak sedikit ini dada saya memanas, panas rasanya. Karena saya tadinya emang konsultasi dengan dokter penyakit dalam karena saya punya hipertensi. Kata dokter
penyakit dalam itu, kalau hipertensi itu harus umur hidup, harus minum obatnya. Nah, dikala itu saya menyampaikan keluhan apa Pak Asep? Pak Agus katanya. Saya bilang sakit sini kalau naik ke atas. Naik ke tangga, kalau di kantor itu suka naik ke tangga. Nah, setelah itu, oh Bapak harus konsultasi ke jantung. Ke spesialis penyakit jantung. Setelah itu saya baru oke deh Dok, saya akan ke konsultasi ke dokter jantung. Di mana di dokter jantung diperiksa semuanya. Semuanya sampai terakhir itu kateter namanya. Ditemukanlah saya pembuluh darah yang ke jantung banyak yang penyumbatan. Oke. Bukan 1, 2. Berapa, Biasanya itu 5 saya. Malah ada yang dibelokkan. Kata dokter jantungnya, wah ini Pak Agus nggak bisa dipasang ring. Ini harus harus bypass. Saya dari dokter bukannya saya seneng, malah kok malah harus bypass secara tiba-tiba gitu. Kaget ya Pak ya? Kaget ya, yang rasanya kaget. Ya saya tapi berdasarkan pengalaman saudara saya yang pernah sakit gitu pembuluh darah sampai kena stroke malah lebih parah kan. Sampai bertahun-tahun dia parah, namanya tidak bisa apa-apa di kamar, terus yang ngerepotin keluarganya, anaknya, istrinya. Benar Bapak. Nah saya itu risiko itu yang saya takutkan. Ya. Akhirnya dokter siap saya di bypass. Saya minta Pak Agus untuk ceritakan ke pemirsa, setelah pakai laser, tensi Bapak jadi angka berapa? Kan dulunya tinggi, sekarang di berapa? Kolesterol juga berapa? Dulunya, sekarang setelah pakai laser jadi berapa? Monggo Pak. Oke, tensi saya itu selama ini sebelum dulu itu masih agak suka tinggi. Pengaruh Tingginya dari berapa dulu Pak? Tingginya itu saya pernah sampai 170. Wow. Tinggi Ya, sekali, Pak. 170. Per atasnya kadang-kadang sampai 90. 170 per 90. Ya, jadi saya selalu cek keadaan tensi saya. Ternyata tidak pernah di atas 130. Wah. Artinya paling 128, 120. Kadang-kadang cuman sampai 120 per 80, Waduh, enggak. hebat. Tapi yang bawahnya itu di bawah 80. Hebat. Itu kemungkinan itu kalau di bawah 80 saya juga kurang tahu, belum konsultasi ke dokter. Apakah juga itu tidak rendah? Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, itu Pak. dok. Nggak apa-apa itu, Pak. Iya, iya, itu. Oke. Tapi yang atasnya biasanya di 130. Nah, Ya. Kolesterol? tadi kolesterol Pak, tadi kan saya kaget juga dengar Bapak kolesterol bisa sampai 600 Iya. dulu. Trigliserida. Trigliseridanya lagi Ya, dulu. terutama yang tinggi itu waktu itu trigliserid. Iya, iya. Yang mungkin itu yang mempengaruhi ke kental plak darahnya. ya di dalam pembuluh darah. Terus? Ya, tapi sekarang setelah saya cek, karena di dokter itu kan dikasih cek itu setiap 3 bulan sekali. Iya. Dan terakhir kami sebelum kesini, saya belum kesini ini, Iya. mungkin seminggu yang lalu. Iya. Ya, trigliserid saya 100, kalau nggak salah 130-an. Ya, artinya kan jauh penurunannya. Betul. 30 itu udah normal Pak, karena Iya. normalnya di bawah 150. Iya, betul. Wah, saya di bawah 150. Ini kemarin itu terakhir. Kalau kolesterol totalnya Pak? Nah, kolesterol total kemarin di bawah 200 juga. Di bawah 200. Di bawah 200 Oke. kemarin itu. Berarti semua angka-angka yang tadi merupakan faktor pemicu sumbatan pembuluh darah jantung sudah terkendali ya Pak ya. Betul. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar pada pertemuan pertama tensinya Pak Agus masih tinggi. Waktu itu juga sudah saya sampaikan bahwa tensi tersebut belum optimal karena angkanya masih di 142 per 69. Iya. Tapi tadi banget nih barusan dicek tensinya cakep Pak. 122 per 53. Bagus sekali. Bapak pertahankan Pak, kita Iya. pengennya tensinya Iya. segitu. Lalu kita sama-sama lihat tadi juga Pak Agus bercerita kolesterolnya pernah sampai 240-an, trigliseridanya sampai 700. Wow. Dan tadi kita periksa kolesterolnya ada di angka 177. Selamat Pak, karena kedua faktor pemicu terjadinya sumbatan pembuluh darah jantung yang dulu pernah Bapak alami saat ini sudah dalam keadaan terkendali. Untuk pemirsa yang mungkin baru berkenalan dengan Pak Agus, sudah saatnya Anda mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Agus dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri secara rutin dapat bantu mengendalikan tekanan darah, kolesterol, gula darah maupun asam urat. Kita bahas satu persatu. Jadi sinar laser ini akan menyinari 2 pembuluh darah nadi, di mana pembuluh darah ini akan diajak untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah.
Dan salah satu kerjanya membuka pembuluh darah sehingga tensi menjadi lebih stabil. Tapi pada waktu bersamaan, penggunaan teknologi laser ini juga mengaktifkan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri dan berhubungan secara langsung dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Makanya tadi Pak Agus cerita, habis pakai napasnya jadi gak ngos-ngosan, pompa jantungnya lebih asik, kalau nanjak udah lebih bisa, lebih berenergi. Ini terjadi karena peredaran darah lancar, fungsi pompa jantung juga bekerja secara optimal. Satu alat kesehatan menggabungkan ilmu kedokteran barat dan timur pada waktu bersamaan. Jadi untuk pemirsa ya yang belum mengalami sumbatan pembuluh darah, yang masih muda atau yang memang sudah memiliki masalah kesehatan, yuk dari sekarang bertindak, gunakan teknologi laser. Pemirsa, ini benar sekali. Saat memakai teknologi laser ini bisa memecahkan sumbatan di dalam pembuluh darah kita yang namanya trombus. Darah yang kental karena gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ini akan membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Dan itu tentunya kalau semakin banyak, aliran darah jadi tersumbat ke organ-organ vital kita, termasuk jantung, paru, otak, dan ginjal. Dengan teknologi laser, sumbatan tadi dipecahkan, aliran darah menjadi lebih lancar. Hasilnya jantung, paru menjadi lebih sehat karena aliran darah yang lancar tadi. Sesak napas adalah tanda kalau jantung dan paru kurang oksigen. Seperti yang Bapak alami sampai perlu di bypass. Sumbatan di banyak titik karena darah yang kental tadi sehingga aliran darah ke otot jantung tidak terpenuhi. Begitu darah menjadi lebih lancar, kekentalannya dikurangi, tentunya organ bisa berfungsi dengan optimal dan keluhan berkurang seperti sesak napas atau ngos-ngosan saat menanjak jalan dan otot punggung yang tegang. Jadi pemirsa, buat Anda yang punya keluhan seperti Bapak misalnya setelah di bypass atau punya faktor resikonya saat ini belum menjadi komplikasi, kolesterol tinggi dan tensi darah yang tinggi, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Beliau, Pak Agus, mendengarkan nasihat praktisi kesehatan di Go Healthy menggunakan AccuLaser seperti yang saya pakai juga di pergelangan tangan kiri. Sama ya Pak Agus, pakainya di pergelangan tangan kiri. Jadi pemirsa, ketika digunakan AccuLaser pada pergelangan tangan kiri 2 kali sehari secara rutin dengan durasi yang variatif antara 15 menit hingga 60 menit. Tergantung pola kegiatan Anda, tidak mengganggu sama sekali. Maka AccuLaser akan membantu tubuh kita. Pertama, melakukan proses pencegahan penyakit. Yang kedua, tentu bisa membantu pengobatannya. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh Pak Agus dalam tubuhnya. Bisa bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Kalau ini semua terkendali pemirsa, maka kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tolong pemirsa usahakan menggunakan alat kesehatan ini. Namanya AccuLaser dari Gogomol. Gogomol sudah dipercaya lebih dari 10 tahun terutama ketika munculkan AccuLaser dan dokter laser. Jadi silahkan pemirsa konsultasikan masalah kesehatan Anda ke nomor yang dimunculkan di layar kaca saat ini. Ya, itu jalurnya. Sebelum Anda bicara pemesanan, pengen punya AccuLaser, konsultasikan dulu kondisi kesehatan Anda. Produk yang resmi dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Sebaiknya Anda lebih waspada dengan segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomol. Supaya tenang, silakan datang ke kota Tangerang, tepatnya di Bilangan Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom Gogomol, siap melayani Anda. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian.
Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, belajar lagi nih, dapat ilmu baru. Di Bicara Fakta, hipertensi memicu plak arteri lebih rapuh. Bagaimana penjelasannya di Mbak Preti? Jadi arteri merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk mengalirkan darah ke jaringan untuk proses metabolisme dan keberlangsungan hidup maupun tugas dari organ tersebut. Nah sekarang karena gaya hidup tidak sehat, proses penuaan, pola makan yang tidak tepat, plak ini bisa menumpuk sedikit demi sedikit dan mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kita sama-sama lihat, berikut adalah gambaran arteri yang bersih. Ini hanya ada pada saat kita masih kecil ataupun masih anak-anak. Ada 3 lapis ya, ada lapis dinding dalam, ada tengah, ada luar. Nah sekarang kita lihat seiring dengan bertambahnya usia, pola makan yang tidak sehat, plak lemak ini masuk ke dalam dinding pembuluh darah tersebut dan mengakibatkan dindingnya menjadi lebih rapuh. Lama-lama dia bertambah, karena dia lebih rapuh maka dia mudah pecah. Seperti bisul pemirsa. Sekarang kalau tensi kita tinggi, apa sih yang terjadi? Tekanannya kan tinggi, kayak bisul kalau dipencet ya pecah. Nah begini gambarannya pemirsa. Ketika rapuh, ketika terjadi robekan pada dinding dalam pembuluh darah, mekanisme kompensasi tubuh ini pasti akan mengaktifkan proses pembekuan darah yang mengakibatkan gumpalan darah menyumbat 100% jalan dari pembuluh darah. Sekarang ada 3 organ yang paling rentan untuk mengalami hal tersebut. Salah satunya sudah dialami oleh Bapak, yaitu penyumbatan pembuluh darah di jantung. Lalu yang kedua adalah di otak, stroke. Lalu yang ketiga bisa mengganggu pada fungsi ginjal. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa ya ingat bahwa tensi ini harus dijaga dengan baik. Walaupun tidak berasa gejala, tensi tetap dikendalikan. Caranya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita. Pola hidup sehat dilakukan. Ikutin anjuran dokter dalam berobat. Lalu yang terakhir tambahkan teknologi laser. Tensi terkendali, kesehatan pembuluh darah juga dapat terjaga dengan baik. Setelah bypass pemirsa, apa yang dari tadi kami obrolin di sini adalah Pak Agus kembali pada performa terbaiknya di lapangan. Meskipun sudah pensiun, tetap bugar karena sudah pakai teknologi laser. Bapak pakai laser lagi ngapain aja Pak? Sambil ngapain gitu? Ya. Itu pemakainya pagi-pagi setelah jalan. Berapa lama 1 jam. Jalan 1 jam. Kalau untuk jalannya saya sekitar 5 kilometer itunya, itu ya jalan pagi. Berapa menit itu? Itu sekitar 1 jam kurang 3/4 jam. Oh hebat. Nah itu setelah itu kita pakai 1 jam, gantian kebetulan istri saya juga suka memakai. Iya. Ya terus baru sore saya pakai kembali. Itu Pak. Okay. Ya jadi Pak Agus dan istri rutin pakai laser. Pakai, iya. Dan waktu pakai laser seperti yang di pergelangan tangan kiri saya ini, iya. Nggak repot ya Pak? Nggak. Apanya yang repot? Cuma ditaruh di sini. Betul. Apanya yang repot kata beliau. Bapak kan tahu alat ini kan memang ada satu kesatuan dengan satu ekstensinya yang dimasukkan ke rongga hidung. Betul. Supaya bagian di kepala kita ini aliran darahnya juga makin sehat gitu Pak. Bapak pakai? Pakai. Internal saja? Iya. Ada hal tertentu yang dianggap kemajuan Pak sejak pakai itu?
Ya kan fungsinya setelah saya tahu bahwa dokter laser ini untuk kalau yang ke atas kan untuk Ini pembuluh. intranasal. Ya, namanya. yang ke otak ya. Betul, Artinya yang ke betul. otak, tapi kalau yang ininya kan untuk ke jantung. Seluruh Artinya tubuh sebenarnya, iya. kalau kita mau sehat ya mestinya dua-duanya. Artinya bagus. ya stroke juga tidak terjadi, begitu juga jantung juga sehat. Beliau ini kayaknya teredukasi betul lewat program kita ini pemirsa. Boleh juga jadi narasumber yang advance gitu. Iya loh, sudah jago sekali Bapak nih ya untuk tahu tentang manfaat dari teknologi laser. Pemirsa, Bapak menggunakan teknologi laser rutin 2 kali sehari dan mendapatkan manfaat yang optimal dari penggunaannya, tentunya juga dengan menjaga pola hidup yang sehat. Pak, saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita sampai yang terdalam dan sampailah di kompor energi sel tubuh kita yang namanya mitokondria. Ini adalah tempat untuk mengubah sumber-sumber energi di dalam darah, misalnya gula, dan dalam kasus ini Bapak kolesterol, trigliserid, untuk menjadi energi. Dengan meningkatkan zat NO ditambah dengan oksigen. Nah inilah sebabnya Bapak sekarang jumlah trigliseridanya dalam darah menurun ya Pak? Iya. Dan Bapak rasa lebih berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jalan kalau pagi-pagi capek nggak Pak? 1 jam tadi? Enggak. Rasanya seger Biasa. aja ya. Ya dan trigliseridnya terbukti menurun ya Pak ya. Di bawah 150 yang merupakan angka yang normal. Jadi pemirsa, buat Anda yang punya kadar kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, ya gunakan teknologi laser untuk membuat jumlahnya menurun dalam darah dan menjadikan Anda lebih berenergi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu Bapak juga tadi bilang dipakai di intranasal karena kalau mau sehat satu badan yang laser untuk seluruh tubuh dikhususkan kepada bagian kepala otak pakai intranasal dong ya Pak? Ya. Cara kerjanya pemirsa saat dipakai di dalam hidung atau intranasal, teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah di sekitar kepala. Termasuk di hidung sendiri organ penciuman yang bisa mengurangi gejala sinusitis dan juga di keluhan di sekitar kepala misalnya demensia atau pikun, vertigo, migrain, sakit kepala yang tentunya merupakan manifestasi dari kurangnya aliran darah ke otak. Dan yang lebih parah lagi komplikasi yang kita semua tidak mau, stroke. Jadi pemirsa buat Anda yang ingin menjaga kesehatan pembuluh darah di sekitar kepala, darah dan pembuluh darahnya ingin berkualitas optimal. Gunakan teknologi laser dengan satu kesatuan intranasal agar pola hidup Anda menjadi pola hidup yang sehat dan kualitas kesehatan Anda meningkat. Pak Agus, tolong kasih tahu lagi kepada pemirsa secara singkat, dulu tensi Bapak paling tinggi berapa? Kemudian setelah pakai laser sekarang rata-rata ada di angka berapa? Silakan. Dulu saya sebelum memakai teknologi laser pernah sampai 170. 170 tensi paling ya, tensi tinggi. paling tinggi. Ya. Itu mendekati stroke kalau Ya, betul tidak sekali. dijaga itu. Betul sekali. Nah, setelah sekarang saya memakai teknologi laser, tensi saya itu selalu itu 130 ke bawah. Bahkan 130 per bawahnya itu di bawah 80. Ya. Artinya ya alhamdulillah dengan usaha Ya. ini pas memastikan bahwa tensi darah saya normal. Bagus Pak. Bahkan per hari ini ingat loh Pak, tadi kan Bapak dicek sebelum masuk studio. Betul. 120 per 53. Kita berikan tepuk tangan dulu. Untuk pencapaian. Ini baru satu pemirsa. Yang kedua. Trigliserid saya juga termasuk yang perubahannya signifikan. Artinya waktu saya sebelum memakai teknologi laser, saya sebelumnya kenapa saya sampai di bebas itu sampai 700. Karena pola makan yang nggak benar. Betul. Nah sekarang setelah saya lihat di hasil lab, hasil laboratorium, saya trigliseridnya di bawah 150 selalu. Ya. Itu Bagus. pengalaman saya. Setelah pakai laser, Iya. justru sudah ada di bawah 150 untuk iya. trigliseridanya. Tepuk tangan lagi untuk Pak Agus. Terima kasih Mbak Anita, Mbak Preti untuk edukasinya. Cerita dari Pak Agus bukan hanya membuka wawasan loh pemirsa, tetapi menyisakan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang memilih untuk mendengarkannya. AccuLaser adalah pilihan tepat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Satu, sebagai upaya pencegahan penyakit. Dan yang kedua, bantu kendalikan diabetes,
hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah ketika semuanya terkendali, Anda dan saya, Pak Agus juga yang sudah mengalaminya, dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Namun Anda perlu ingat, produk Aculaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogo Mall. Gogo Mall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aculaser selama lebih dari 10 tahun ini. Gogo Mall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Gogo Mall. Dan perlu diingat juga, tambahan nih pemirsa, penting, Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun. Harap waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan Gogo Mall. Cek dulu kebenarannya. Anda bisa mendapatkan produk Aculaser dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogo Mall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih ya sudah nonton. Sampai ketemu di Go Healthy berikutnya. Penyebabnya adalah kalau dari hasil diagnosa dokter adalah salah satunya adalah akibat hipertensi. Jadi saya punya tekanan darah itu kadang-kadang tidak stabil dan pola hidup yang tidak baik juga. Salah satu simptom ketika saya terdiagnosa dengan pembekalan jantung itu adalah sesak napas. Saya merasa punya energi yang lebih baik, tidak lebih cepat capek, tidur juga lebih enak sekarang. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam tubuh saya yang mungkin teman-teman, pemirsa juga bisa lihat dibandingin saya mungkin 10 atau 12 bulan yang lalu. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.